Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih badan kita sering oleng ya, sering goyang, sering oleng gitu. Kadang kalau misalnya kita jalan, kalau misalkan miringnya ke arah kanan, serasa kita itu mau jatuh ke arah kanan ya. Dan kalau misalkan kita miringnya ke sebelah kiri, serasa kita itu mau jatuh ke sebelah kiri. Begitu juga ke depan dan belakang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya, mudah dilakukan. Jadi kalian itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau video pemberitahuan video terbaru ya. Kemudian ditekan juga like-nya biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Nah, itu teman-teman ya. Dan dimohon juga dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya biar orang-orang yang terkena asam lambung, anxiety, psikosomatis itu bisa tahu jalan keluarnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kan video ini atau penyakit kita itu menjadi lahan ibadah buat orang lain gitu ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Maaf rokoknya teman-teman. Maaf sekali ya. Jangan dicontoh ya. Untuk rokok mohon maaf sekali, jangan dicontoh. Nah, kembali lagi ke topik utama ya teman-teman ya. Kenapa sih badan kita sering oleng gitu ya, sering sempoyongan gitu. Jadi memang kalau misal kita jalan, ketika jalan itu kalau misal kita miringnya ke sebelah kanan, serasa kita itu mau jatuh ke arah kanan. Begitu juga kalau misalkan kita ketika jalan itu badan itu miringnya ke kiri, itu kita itu serasanya itu mau jatuh ke sebelah kiri. Begitu juga ke depan atau ke belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Anda yang sedang merasakan mungkin sama gitu ya. Kalau misalkan badan goyang gitu ya. Jangan heran ya, karena memang waktu itu juga saya mengalami seperti itu gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang untuk keseimbangan tubuh itu terganggu ya. Itu memang bisa dari masih kekurangan gizi ya. Karena memang apa, kekurangan gizi walaupun kita makannya banyak, penuh nutrisi, penuh gizi, penuh protein, hal yang sangat wajar saja keseimbangan tubuh terganggu. Hal yang sangat wajar saja karena memang sistem pencernaan kita sedang terganggu ya. Jadi apapun yang kita makan dicernanya tidak sempurna ya, akhirnya penyerapan gizi, penyerapan yang baik-baik untuk tubuh kita itu tidak terserap dengan sempurna. Dan kalau sudah tidak terserap dengan sempurna ya, akhirnya kebutuhan untuk keseimbangan tubuh itu, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Itu teman-teman ya, sepengalaman saya. Sekali lagi, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli penyakit dalam, saya bukan ahli gizi, tetapi saya berbicara tentang sesuai pengalaman saya. Nah, itu teman-teman ya. Dan penyakit ini sebetulnya bisa disembuhkan, bukan sebetulnya memang bisa disembuhkan ya, tanpa obat, tanpa apapun, bisa disembuhkan hanya dengan metode. Gitu teman-teman ya. Contohnya siapa? Saya sendiri yang sudah ngalaminnya gitu teman-teman ya. Dan banyak sekali sebetulnya ya yang bisa mengalami. Contoh lah, kalau misalkan kalian pengen pasti penyakit ini bisa disembuhkan tanpa obat, yang berbicaranya dokter, kalian bisa ngecek channelnya Kang Asep Bruder ya. Silakan kalian cek Kang Asep Bruder. Kalau nggak salah judulnya itu dulunya itu viralkan katanya ya, viralkan penyakit asam lambung bisa diobati tanpa obat. Nah gitu ya, itu yang berbicara bukan saya ya. Itu yang berbicara itu adalah dokter Kang Asep Bruder. Itu seorang dokter dan dia itu pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sudah berobat kemana-mana, rekan sejawatnya juga tidak bisa mengobati. Akhirnya dia itu
mencari solusi tersendiri gitu ya, mencari solusi sendiri, akhirnya bisa mengobati sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi memang untuk penyakit ini bisa disembuhkan tanpa obat sama sekali, tanpa obat ya. Jadi butuh keyakinan sama metodenya gitu ya. Nah kembali lagi ke keseimbangan tubuh teman-teman ya. Itu memang jangan heran ya kalau misalkan asam lambungnya belum sembuh total, itu memang keseimbangan tubuh kita itu sering terganggu ya, sering terganggu. Jadi kalau misalnya kita jalan, jangan kan untuk jalan ya, kalau misalnya duduk gini ada perubahan sedikit aja, itu seperti oleng ya, seperti ada gempa gitu ya, padahal itu dari keseimbangan tubuh. Apakah berbahaya? Tidak gitu ya teman-teman ya, selama kalian menjalankan metodenya gitu ya. Pelajari saja dulu itu olengnya dari mana ya. Apakah memang dari gizi yang kurang, atau bisa juga ini pengalaman saya ya, atau bisa kurang gerak ya, karena kita itu sering berdiam diri di rumah gitu, merasakan tentang penyakit gitu. Jadi kurang gerak lah, kurang jalan-jalan yang akhirnya darahnya kurang lancar gitu ya teman-teman ya. Kemudian bisa kurang darah juga gitu ya. Kurang darah juga bisa gitu ya. Ya kalau misalnya kurang darah, jangankan untuk jalan ya, kalau misalnya kita duduk seperti ini kemudian ketika bangun pun itu pasti kita itu seperti oleng ya, seperti gempa gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan saja penanganannya. Kalau misalkan penanganannya kalau misalkan kita itu sudah mencari tahu nih, oh goyang saya itu karena memang masih kekurangan gizi, karena asam lambungnya belum beres, ya kalian tambah aja makannya ya, nggak apa-apa. Tambah aja makannya biar kita itu gizinya terpenuhi terus gitu ya. Dan saya juga dulu dibantu dengan minum air manis ya, minum air manis tetapi tidak pakai teh, tidak pakai kopi, tidak, pokoknya minuman yang berwarna saya hindari waktu itu. Saya konsumsinya cuman air putih saja, dan kalau misalkan lagi oleng atau mau jalan-jalan biar sensasi olengnya tidak ada, dulu saya sering konsumsi air putih hangat pakai gula 2 sendok. Jadi gelasnya itu gelas yang besar ya, gelas ukuran apa ya, ukuran sirup lah, ukuran kita kalau misalnya jajan sirup di luar, gelasnya kan yang besar. Nah ukuran gitu ya, ukuran gitu airnya, kemudian gula putihnya, gula pasirnya itu 2 sendok ya, saya konsumsi waktu itu. Nah kemudian kalau misalkan goyangnya itu ketika kita dipelajari, ketika kita sudah cari tahu, ternyata goyangnya itu karena memang kita kurang gerak. Ya gerak saja ya, gerak saja. Kalau misalnya kita sadari gini, oh saya ternyata makannya sudah beres nih tapi masih goyang, mungkin kalau misalkan kurang gerak, saya masih terlalu banyak diam diri di rumah, hindari saja itu, gerak keluar ya, cuman itu aja ya, cuman itu ya. Dan sepengalaman saya, goyang juga bisa diakibatkan karena sering main HP ya, sering main HP. Karena memang orang yang terkena asam lambung dan arthritis psikosomatis, ini pengalaman saya ya, itu saya paling nyaman itu duduk di rumah di kursi ya, kemudian sambil main HP, paling nyaman itu. Soalnya apa, kalau ketika keluar itu ada ketakutan tersendiri ya, jadi untuk jalan keluar itu kita takut ya, saya tuh takut waktu itu ya. Akhirnya hal yang paling nyaman itu duduk di rumah, duduk di kursi, main HP waktu itu. Dan ketika masih goyang, saya itu waktu itu mempelajarinya ketika makan sudah beres, saya bilang ya gitu ya, gizinya makannya sudah banyak gitu, sudah sering, tetapi masih agak goyang juga gitu ya. Kemudian oh saya ternyata terlalu banyak diam diri di rumah, akhirnya saya keluar waktu itu ya, keluar, tetapi keluar juga sambil main HP gitu ya. Nah ketika itu goyangnya masih ada, oh ternyata mungkin dari HP. Nah ketika 3 hal itu saya lakukan waktu itu ya, makannya sudah beres, kemudian main HP-nya dikurangi, kemudian terus apa ya, sering jalan-jalan, akhirnya ya hilang ya, hilang dengan sendirinya goyangnya, tanpa saya minta waktu itu, tanpa saya rencanakan, tiba-tiba karena memang saya sering jalan-jalan, itu satu hari itu bisa 2 kali, bisa jalan-jalan itu 3 kali gitu ya. Jadi pagi-paginya itu setiap jam 7:30 pagi waktu itu saya sering jalan-jalan ya, sering jalan-jalan, pagi-pagi jalan-jalan, kemudian sorenya jalan-jalan. Dan kalau misalkan setengah harinya juga, kalau misalkan lagi nyaman-nyamannya saya dipergunakan dengan baik,
saya jalan-jalan gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu lama lah diam di rumah, tidak terlalu lama duduk di kursi gitu, tidak terlalu lama main HP. Dan pada awal-awal memang untuk jalan-jalan itu tidak nyaman ya teman-teman ya, tidak nyaman sama sekali. Ketika keluar sensasi takutnya pasti datang gitu ya, tetapi karena keseringan ya, karena keseringan 1 hari 2 hari kemudian setiap harinya itu saya lakukan sering gitu ya, akhirnya ya nggak ada ya, jadi sedikit-sedikit rasa goyang itu tidak ada lagi gitu, jadi tidak datang lagi lah goyangnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian pun kalau misalkan mengalami goyang, pahami saja ya, itu awal mulanya dari mana. Kalau misalnya dari kekurangan gizi, makan gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak diam diri di rumah, ya akhirnya darahnya tidak lancar, jalan-jalan keluar. Kalau misalkan main HP, terlalu banyak main HP, ya kurangin main HP-nya. Cuma itu aja ya untuk mengurangi goyangnya. Karena goyang itu kadang memang suka takut juga gitu ya. Kalau misalkan ada goyang datang, tiba-tiba langsung otaknya itu langsung berpikir kemana-mana ya. Waduh, ini saya sepertinya mau pingsan nih gitu ya. Nah seperti itu ya. Tetapi itu hal yang sangat wajar. Kalian jangan dicemaskan, nanti juga hilang sendiri ya. Untuk goyang hilang sendiri tanpa direncanakan, tanpa kita minta. Dan hilangnya kapan saya juga lupa, karena memang untuk goyang itu hilangnya dengan terlupakan. Semua penyakit tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis semuanya dengan terlupakan, karena memang kita membiasakan ya, membiasakan jalan-jalan. Jadi kenapa seperti itu bisa hilangnya tanpa kita sadari? Karena sebetulnya karena kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, akhirnya pikiran penyakit, pikiran sensasi itu hilang dengan sendirinya, terlupakan ya, terlupakan. Yang dulunya ketika parah-parahnya kita itu berpikirnya tentang penyakit, tentang sensasi. Nah ketika sudah melakukan jalan-jalan, yang penting makan, minum, beres gitu ya teman-teman ya. Kita sudah melakukan jalan-jalan sering gitu ya, akhirnya tiap hari itu pikirannya itu bukan penyakit ya, tetapi pikirannya itu pas ketika pulang ke rumah juga, waduh besok nih jalan-jalan kemana nih. Nah itu pikiran saya waktu itu ya, jalan-jalannya kemana nih, ke RT sebelah sudah, ke RW sebelah sudah, kemana nih, oh jalan-jalan ke kebun. Nah lakukan jalan ke kebun. Nah ketika pulang dari kebun berpikir lagi kan ya, ini pengalaman saya ya, berpikir lagi, waduh tadi nyaman nih jalan-jalan ke kebun, besok kemana lagi ya. Nah jadi pikiran tentang penyakit itu hilang, justru yang datang itu pikirannya itu pikiran hobi ya, pikiran yang menyenangkan, mau kemana nih. Nah sebetulnya untuk pikiran itu perubahannya sangat signifikan ya, beda ketika pemikiran tentang penyakit dan sensasi dan ketika berpikir tentang hobi itu berbeda ya. Berbedanya seperti apa dampaknya? Kalau berpikir tentang penyakit itu ada ketakutan tersendiri ya. Kalau berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, itu ada ketakutan tersendiri yang akhirnya asam lambungnya naik lagi, asam lambungnya naik lagi. Nah seperti itu ya, kemudian sensasinya nggak hilang-hilang, datang lagi ketika berpikir tentang penyakit dan sensasi. Tetapi ketika berpikir keras tentang hobi, ya itu berbeda. Walaupun kita pikirannya jalan, tetapi di sini yang dipikirkan itu hobi, tetapi tidak menyebabkan asam lambung naik. Kenapa seperti itu? Tanyakan ke dokter. Biasanya itu ada apa ya? Jadi zat kesenangan gitu ya, endorfin kita itu meningkat gitu ya, lancar. Asam lambungnya justru malah turun ya ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan, kita tertawa, kita tersenyum, ya akhirnya asam lambungnya turun ya. Nah itu perbedaannya, perbedaan di pikiran. Kenapa pikiran yang ruwet dengan pikiran kesenangan itu berbeda ya, padahal berpikirnya sama. Kita berpikir keras tentang hobi, yang ini berpikir keras tentang penyakit, dan hasilnya itu berbeda padahal sama-sama berpikir ya. Nah itu jadi akhirnya ketika kesenangan datang, berpikir tentang hobi datang, akhirnya pikiran tentang penyakit pelan-pelan terlupakan, dan akhirnya semuanya berubah dengan sempurna. Dari goyangnya tidak ada gitu ya teman-teman ya, goyangnya tidak ada, mata buram tidak ada, pokoknya semua sensasi tidak ada. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya sering melakukan di channel saya itu sering ngobrol, sering anjurkan, lakukan saja jalan-jalan ya, lakukan jalan-jalan yang menyenangkan gitu ya.
Kalau misalkan toh ada takutnya ketika mau jalan-jalan, tidak apa-apa teman-teman ya. Dulu juga saya begitu ya. Ketika jalan-jalan keluar, ketika pas pertama kali jalan-jalan keluar, itu pas di luar, itu ada sensasi datang ya, ada cemas datang, ada was-was, ada perasaan tidak nyaman pokoknya. Ketika waktu itu saya juga melakukan pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah, langsung duduk di kursi, pegang HP, kemudian nonton channel tentang asam lambung. Nah seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu butuh latihan sebetulnya ya, butuh latihan. Jadi untuk goyang-goyang, ada cemas, buka YouTube. Ya waktu itu saya lakukan seperti itu. Dan ketika saya tahu, paham, akhirnya jalankan metodenya. Oh ternyata memang harus banyak makan, harus banyak olahraga, harus ninggalin dulu HP untuk sementara, kurangin HP-nya, jalan-jalan saja. Dan ketika saya melakukan itu, ternyata alhamdulillah ya, goyangnya tidak ada ya. Perlahan-lahan goyangnya tidak ada. Karena kalau misalnya di awal-awal memang goyangnya masih tetap ada, saya jalan-jalan lagi. Jadi berkurang lah untuk goyangnya itu. Dulu sebelum saya melakukan ketiga hal itu, jadi satu hari itu goyangnya itu sering dialami. Nah ketika sesudah melaksanakan tahapannya, setelah melakukan caranya, goyangnya menjadi berkurang gitu ya. Dari satu hari itu paling cuman dirasain 3 kali atau 4 kali gitu ya. Saya rutin lagi melakukan jalan-jalan, pemenuhan gizinya, kemudian kurangin main HP. Minggu-minggu depannya itu berkurang lagi. Nah minggu-minggu depan lagi kadang satu hari itu tidak merasakan sama sekali. Dan untuk besoknya kadang ada goyang lagi, untuk besok-besoknya nggak ada lagi, terus untuk besoknya lagi kadang ada goyang lagi. Dan saya lakukan terus ya waktu itu ya, lakukan lagi terus, tetap pertahankan, makanya dipertahankan, olahraganya dipertahankan, jalan-jalannya dipertahankan, kemudian mengurangi HP-nya dipertahankan gitu ya. Dan akhirnya sampai kesininya terus berlanjut seiring dengan waktu. Ternyata tanpa disadari, ketika teringat, loh kok sekarang goyangnya sudah tidak ada ya. Saya ingat-ingat lagi, kapan ya terakhir saya ada goyang. Saya sudah tidak ingat lagi, saya sudah lupa lagi. Karena memang pikirannya sudah tidak ke penyakit lagi, tetapi pikirannya sudah ke hobi gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan dicemaskan lah kalau goyang, sadari saja, perbaiki saja asal mulanya dari mana, lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman video tentang goyang atau ada gempa, seperti ada gempa atau oleng ya, apapun itu namanya, pokoknya kalian sendirilah yang tahu merasakannya gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, karena sudah ada yang datang nyamper buat ngeronda nih. Itu video dari saya. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya tentang sensasi yang lainnya dan cara menanganinya gitu ya teman-teman ya. Semoga saja saya tetap sehat, doakan ya saya tetap sehat biar tetap bisa menemani kalian. Dan saya doakan bagi kalian juga yang sedang masih terganggu asam lambung dan ansiedad psikosomatisnya cepat membaik, apalagi sampai sembuh total. Cepat kembali lagi kehidupan Anda itu seperti dulu lagi, karena hal itu yang paling dirindukan gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.